Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Semoga apapun aktivitas yang sedang kita jalankan saat ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah. Ya, semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, karena memang sejatinya setiap keadaan yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah baik. Memang kemasannya yang kita anggap, kita lihat, rasanya seperti masalah. Rasanya seperti musibah atau bencana. Padahal kalau kita mau urai, kita mau kaji lagi setiap keadaan yang datang itu sebenarnya adalah hal yang baik. Contoh sederhananya mungkin pernah gue urai juga saat kita minta pengen jadi pribadi yang sabar, yang gak gampang emosi atau yang gak gampang marah. Tidak serta-merta keadaan di luaran orang-orang yang datang nantinya ke kita itu tenang-tenang aja, ya. Malah yang sering terjadinya bahwa kita akan dipertemukan dengan orang-orang, dengan keadaan yang nantinya membuat kita ini malah merasakan kesal, emosi ataupun marah. Nah, ini salah satu contoh bentuk kemasan bahwa keadaan itu sebenarnya baik. Baiknya adalah itu adalah bentuk jawaban dari doa yang kita pinta, ya. Nah, makanya ini salah satu contoh ya untuk kita bisa mengenali setiap keadaan itu atau mempelajari setiap keadaan itu dan mencari hikmahnya dan mengurainya bahwa keadaan ini adalah keadaan yang baik dan Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap keadaan itu. Ya, kita mau mempelajarinya sejauh mana. Ya, mungkin kita pernah mengalami yang namanya dipecat dari kerjaan. Kita pernah mengalami yang namanya diusir dari rumah. Kita pernah mengalami yang namanya ya hal-hal yang kita anggap ini buruk, yang kita anggap ini masalah, bencana yang besar. Tapi sering juga kita menemukan ya, setiap setelah berlalu ini masalah, akhirnya kita mengatakan, oh ternyata hikmahnya seperti ini ya. Untung kemarin gue dikeluarkan dari perusahaan ini. Untung kemarin gue diusir dari rumah. Untung kemarin gue begini dan begitu. Nah, cuma waktu untuk kita ngeh dengan yang datang itu cukup lumayan lama terlewatnya. Ya, ketika kita sudah melewati, mungkin pada saat itu kita mengeluh, marah dan segala macam, sampai akhirnya kita ke fase menerima karena sudah berlalu tadi, dan sampai kita ke fase menemukan hikmah. Nah, hikmahnya ini yang perlu kita tarik di awal. Sehingga dalam setiap kita bertemu dengan keadaan apapun, kita selalu mengedepankan hikmahnya. Dengan cara kita cari tahu, oh, gua hari ini jatuh dari motor, kenapa ya? Ya kan? Oh, mungkin. Nah, dengan mungkin inilah banyak banget yang akan kita temukan jawaban-jawaban. Tentu kita kemasnya dengan yang positif. Sehingga kita mulai melatih diri kita tadi untuk selalu apa ya? Mungkin dalam berprasangka baik yang pertama. Yang kedua, melatih diri untuk apa namanya? Menganggap ya minimal menganggap setiap keadaan atau kejadian itu adalah kebaikan. Sehingga akhirnya terlatih untuk tidak sewot dulu, untuk tidak protes dulu dengan keadaan. Ya, mungkin yang masih anget-anget kemarin yang sempat jadi berita juga, kita dihadirkan dalam kondisi yang global yang namanya kenaikan BBM. Tapi ya kalau kita mengedepankan yang tadi adalah emosinya dan kita tidak menilai atau mencari hal baik apa yang dia ingin ditunjukkan Tuhan dalam keadaan itu, kita akan protes ya kan.
akan marah, akan demo dan segala macam. Tapi kalau kita mengurainya dengan kebalikannya tadi, dengan mencari hal baik apa yang Tuhan ingin tunjukkan ke kita dan kita cari, itu akan banyak banget hal-hal baik. Ya mungkin salah satunya kita yang tadinya punya kendaraan melatih diri untuk ya mungkin berolahraga dengan berjalan dan segala macam. Ini hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita jangkau secara pikiran untuk kita temukan hal baik apanya tadi. Atau mungkin dari hal-hal lain juga banyak bisa kita temukan juga. Cuma catatannya adalah kita mengedepankan, kita pengen cari tahu hikmah apa yang ingin ditunjukkan Tuhan dalam setiap keadaan yang hadir. Dikemas dengan kalimat-kalimat atau pikiran-pikiran yang positif. Sehingga kita bisa terus dalam keadaan tidak terganggu dengan keadaan apapun. Dan dalam keadaan selalu menganggap bahwa apapun yang dihadirkan Tuhan adalah kebaikan. Ya, perlu latihan memang. Ya, bertahap, belajar bareng untuk mengarah ke sana tadi. Sehingga ini pun salah satu tips mungkin ya untuk kita bisa menjalani hidup tadi dengan tenang. Ya, gak panik dengan keadaan, tidak khawatir dengan kekurangan atau apapun bentuknya. Ya, kita menjalaninya dengan enjoy aja gitu kan. Dan percaya, selalu meyakini bahwa Tuhan selalu hadirkan yang baik, selalu memberi atau mendatangkan sesuatu ke dalam kehidupan gua dalam bentuk kebaikan. Walaupun kemasannya yang sedikit kita menganggapnya adalah masalah atau apapun. Ya, semoga kita bisa melatih diri untuk ke arah sana, kita belajar bareng tadi untuk bertumbuh, lebih mendekatkan diri kita, meyakini bahwa keadaan itu baik dan lebih meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar sedang ngejaga kita gitu. Benar-benar mengabulkan apa yang kita minta, benar-benar ngasih yang terbaik buat hidup kita. Ya mungkin ini video yang bisa gua sharingkan pada teman-teman. Ya, semoga bisa jadi dasar belajarnya kita bareng-bareng. Karena sama, gue juga masih sangat belajar ke arah sini. Butuh waktu yang panjang untuk bisa sampai ke tahap ini, sampai bisa meyakini bahwa setiap keadaan itu adalah baik aja. Ini perlu waktu yang cukup lama. Tapi dengan terus menggali pengalaman ke arah sana tadi, akhirnya tumbuh secara sendirinya dalam diri gue bahwa benar ya, betul ya begitu. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan kebaikan ataupun pertumbuhan dalam diri untuk mengarah kepada hal tadi. Sehingga kita pun bisa merasakan ketenangan menjalani hidup dan enjoy. Ya, sekiranya ini yang bisa gue bagikan, kurang lebihnya kalau ada salah-salah penyampaian gue mohon maaf. Tidak ada maksud untuk mengajari, menggurui. Masih banyak orang-orang hebat, guru-guru kita di luar sana yang lebih paham tentang hal ini. Tapi setidaknya gue memutuskan untuk sedikit banyak yang gue alami, sedikit banyak yang gue pelajari, gue bagikan pada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Ya, sekian, gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.